Saudara-saudara seiman, kita kembali bertemu dan berkumpul dalam acara pertanian sektor gabungan HKBP Bandung Reformanda hari ini Jumat 17 Juli 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 724 ayat 1 dan 4, Tuhan bain mangamolukon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di dalam Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dikasih, kita akan membaca epistel, yaitu dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita. Ulangan 16 ayat 13. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 715 ayat 1. Buku ND nomor 715 ayat 1, judulnya Balgado Kolomi.
Manalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa, di dalam nama dan diri Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon kehadiran-Mu dalam hati, pikiran, dan persekutuan kami dimanapun kami berada, agar kami layak bersekutu, memuji, bahkan mendengarkan firman-Mu, dan buka hati dan pikiran kami ketika kami ingin disapa oleh firman-Mu, agar firman-Mu dapat tinggal, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Firman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Horas. Selamat malam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pertanyaan sektor malam hari ini tertulis dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat 44. Mari kita buka Alkitab kita akan dengarkan, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan pada malam hari ini. Markus 12 ayat 41 hingga ayat 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sapaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manakah yang lebih penting, kualitas atau kuantitas? Manakah yang lebih penting, yang tersirat atau yang tersurat? Manakah yang lebih penting, sesuatu yang jasmani atau yang rohani? Jika ketika pertanyaan ini disampaikan kepada kita, mungkin saja kita bisa cepat menjawabnya. Kalau ditanyakan pertanyaan itu kepada saya bisa cepat menjawabnya. Namun yang penting dari pertanyaan itu, kita memiliki dasar, kita memiliki panduan atas jawaban dari pertanyaan itu. Penilaian Yesus terhadap persembahan janda miskin sebagai pemberi persembahan yang terbesar bukanlah berdasarkan nilai nominal, tetapi dari kekurangannya, tetapi dari ukuran semua yang ada padanya. Atau bisa juga kita katakan penilaian Yesus bahwa persembahan janda miskin itulah yang paling besar memberi dari persembahan penyembah yang lain, karena itu diberikan dari kesadaran, itu diberikan dari pemahaman,
itu diberikannya dari motivasi memberi dan dari kepemilikan yang ada padanya. Yang lain memberi dari kelimpahannya, dari sisa-sisa yang ada padanya, atau mungkin juga dari keterpaksaan, dan mungkin juga dari kesombongannya. Atas perbandingan itulah, atas ukuran itulah, Yesus mengatakan bahwa pemberian janda miskin itu lebih besar dari pemberi-pemberi lainnya. Dan di ida mata, di ida roha. Dan di ida mata, di ida roha. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa penglihatan mata bisa luput, tetapi penglihatan hati tidak bisa luput. Penglihatan mata itu bisa luput, tapi penglihatan hati itu tidak bisa luput. Bahasa tubuh dapat menjadi indikator apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam jiwa. Jadi bahasa tubuh kita, gerak-gerik tubuh kita itu bisa menjadi petunjuk apa yang ada dalam hati dan jiwa kita. Itu juga lah yang dipakai Yesus untuk memberi penilaian atas apa yang dilihatnya. Yesus mengatakan yang sebenarnya. Yesus mengatakan terus terang. Yesus mengatakan apa adanya, bukan ada apanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tak jarang kita terjebak dengan penampilan dan tutur kata seseorang. Tak jarang saya bisa terjebak dengan penampilan dan tutur kata seseorang. Sekalipun aspek penampilan dan tutur kata itu penting. Sekalipun saya katakan aspek penampilan dan tutur kata itu penting, tapi tak jarang itu bisa berupa sesuatu yang tidak benar. Inilah satu hal yang ingin kita perhatikan dari nats ini. Yesus mengajar para murid untuk tidak mudah tergoda dengan penampilan dan tutur kata. Yesus mengajak para murid untuk mampu melihat hal-hal yang substansi dari seseorang, untuk mampu melihat hal-hal yang tidak kelihatan dari seseorang, sehingga tidak terjebak dari kepalsuan yang ada. Melalui nats ini, Yesus ingin mengangkat arti dan makna dari suatu ibadah dan persembahan. Dari nats ini Yesus mau mengangkat arti dan makna suatu ibadah dan persembahan. Ibadah yang benar pasti akan melahirkan persembahan yang benar. Ini perlu kita camkan, kita perhatikan. Ibadah yang benar pasti akan melahirkan persembahan yang benar. Tak jarang saat ini ibadah tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus. Tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang hikmat dan yang kudus. Sebaliknya, ibadah sudah berjalan sebagai sesuatu yang rutinitas, sebagai sesuatu yang sekuler, sehingga nilai rohani, nilai spiritualitas yang ada dalam ibadah itu tidak ada lagi. Tak jarang ibadah menjadi suatu tanda kutip pagelaran keberadaan jasmani daripada keberadaan rohani seseorang. Jika hal ini terjadi, maka niscaya ibadah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ibadah kita sudah bergeser kepada suatu pagelaran jasmani, maka niscaya ibadah seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kehadiran kita dalam ibadah perlu benar di hadapan Tuhan. Ukuran ini tidak dinilai dari aspek luar, dari aspek jasmani. Misalnya pakaian, hiasan, tetapi ini dinilai dari aspek dalam,
yaitu dari hati, dari pikiran, dari jiwa, dari kerendahan yang benar. Jika hal ini terjadi, maka persembahan yang diberikan dalam ibadah itu pasti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang sudah dipersiapkan dan yang disesuaikan. Jadi kalau ibadah kita seperti itu kita lakukan, maka persembahan kita pun pasti sudah kita persiapkan, sudah kita sesuaikan. Pemahaman persembahan yang benar tidak terlepas dari pengenalan akan kasih dan anugerah Tuhan. Ini perlu kita garis bawahi, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pemahaman persembahan yang benar tidak terlepas dari pengenalan akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam diri kita. Jika kita menyadari bahwa apa yang ada dalam hidup kita berasal dari Tuhan, ini bisa kita bandingkan dengan nyanyian persembahan yang setiap minggu kita nyanyikan di gereja kita HKBP, Nasa Nadili Homi, maka kita tidak akan berat untuk memberikannya kepada Tuhan. Maka kita tidak akan merasa terpaksa dalam memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Jika kita sudah mengenal dan merasakan kasih Tuhan, maka kita pasti akan terdorong untuk meneruskan kasih dan anugerah itu kepada orang lain. Persembahan yang benar dan dikehendaki Tuhan bukan terletak dari nilai nominal, sekalipun nominal itu penting, perlu. Bukan terletak pada besar kecilnya suatu persembahan, tetapi berangkat dari hati yang penuh syukur, berangkat dari pengenalan yang benar atas berkat Tuhan di dalam hidupnya. Ini akan menghantar kita untuk memberikan persembahan yang sesuai dan proporsional. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita mengenal kasih dan anugerah Tuhan, ini akan menghantar kita memberikan persembahan yang sesuai dan yang proporsional dalam persembahan kita itu. Persembahan yang benar tidak boleh disampaikan atas dasar suatu permohonan yang tidak benar. Tidak boleh disampaikan atas dasar suatu permohonan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu kita lakukan, itu ibarat suatu sogok kepada Tuhan. Kalau kita memberikan untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kalau kita memberikan untuk sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka ini suatu sogok dan ini sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, bahkan sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Kita tidak boleh memakai persembahan untuk memuluskan dan mengharapkan sesuatu atas rencana kita. Ini juga perlu kita perhatikan ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kita tidak boleh memakai persembahan kita itu untuk memuluskan sesuatu rencana kita di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Tetapi sebaliknya, kita harus memberikan persembahan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab atas kasih anugerah Tuhan. Ini yang perlu kita pahami dalam memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan sebagai suatu dorongan, kesadaran, dan tanggung jawab atas kasih anugerah Tuhan, sehingga kita tidak menjadi kecewa, sehingga kita tidak menjadi marah jika sesuatu yang kita harapkan tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Jadi kalau kita memberi atas dasar ada motif, dan motif kita itu tidak terjadi, tidak diberikan Tuhan, maka ini akan membawa kekecewaan bagi kita, dan ini berbahaya. Sehingga bisa saja di suatu saat kita tidak lagi memberikan persembahan, bahkan menjauhi Tuhan. Padahal kesalahannya bukan pada Tuhan, tetapi pada diri kita yang salah memahami, melaksanakan ibadah dan persembahan itu. Namun, suatu yang pasti dan harus kita ketahui, bahwa setiap perbuatan baik kita,
termasuk beribadah dan memberikan persembahan, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ini bolehlah kita pahami, kita pegang, bahwa sesuatu yang kita lakukan yang benar bagi Tuhan atau di hadapan Tuhan, bagi manusia, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ini bisa kita lihat, kita bandingkan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Melalui 1 Korintus 15 ayat 58 ini kita diingatkan untuk tidak jemu-jemunya berbuat baik, bahkan meningkatkan perbuatan baik kita itu. Karena itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ini perlu kita camkan untuk menyemangati kita. Persembahan yang benar adalah pemberian hidup sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini yang terakhir mau diingatkan kasih ini kepada kita. Persembahan yang benar adalah pemberian hidup sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Jika demikian adanya ibu bapak saudara-saudara, ibadah kita dan persembahan kita, maka ibadah dan persembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, dan ini akan memberikan kebahagiaan bagi kita, ini akan memberikan kedamaian bagi kita, ini akan memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Abang Pendeta, keterangan atau renungan yang diambil dari nas tadi, Markus 12 ayat 41 sampai 44 terkait dengan persembahan dari seorang janda miskin. Menjadi suatu renungan kita, mungkin kita sudah biasa beribadah, biasa memberikan persembahan, dan tadi Abang Pendeta sudah menerangkan kaitan antara ibadah yang benar dengan persembahan yang diberikan. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan. Apakah ibadah yang kita lakukan, persembahan yang kita berikan selama ini, apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ini mungkin menjadi satu renungan buat kita, teman-teman, jemaat HKBP Bandung Reformanda. Ibadah dan persembahan kita ini selama ini apakah sudah berkenan pada Tuhan? Nah, mungkin ini Abang Pendeta suatu penekanan kembali, ibadah dan persembahan apa sih yang sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan? Silakan. Ya, terima kasih kepada Abang Sintua Sipahutar untuk menjawab pertanyaan itu. Maka yang bisa menjawabnya yang bersangkutan, ya, menjawabnya yang benar yang bersangkutan, karena yang bersangkutanlah yang merasakan. Kalau pertanyaan itu ditanyakan untuk dijawab, maka jawaban kami, ya, hanya bisa melihat dari perasaan yang memberikan itu, perasaan si pelaksana ibadah itu dan si pemberi ibadah itu. Jadi ini bisa kelihatan, ya, ini bisa kelihatan dari sikapnya sesudah beribadah, sikapnya sesudah memberi persembahan. Jadi itulah singkatnya, ya, untuk menguji apakah ibadah kita itu sudah benar, apakah persembahan kita itu sudah benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu jawaban saya, ya, dan sengaja mungkin jawaban saya itu tidak demikian nyatanya, hanya yang bersangkutanlah yang bisa menjawab jawaban itu dengan benar. Itu dari saya untuk pertanyaan itu. Ya, jadi kalau gitu memang ibadah yang benar juga persembahan yang benar sesuai dengan ibadah itu, apakah itu juga akan membawa suatu kepuasan secara rohani tentunya, atau sukacita atau kedamaian bagi kita sebagai
jemaat yang mau ibadah dan juga memberikan persembahan yang sesuai dengan ibadahnya. Apakah itu bisa terkait? Jelas, ya. Bagi saya itu jelas, ya, bahwa ketika kita beribadah, ketika kita memberikan persembahan, itu akan berdampak, ya, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bahkan itu akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi perilaku kita. Kalau saya tanya kepada diri saya sebagai pengkhotbah, ya, saya juga sebagai pelaku ibadah dan pelaku pemberi persembahan, jujur bisa merasakan kepuasan atas aktivitas yang saya lakukan itu. Dan kalau saya salah, itu akan berdampak dalam diri saya. Kalau saya rasa saya pas benar, itu juga akan berdampak positif dalam kehidupan saya. Dan itu bisa sesudah ibadah itu berlangsung atau sudah memberikan persembahan itu berlangsung, dan bahkan ini bisa mempengaruhi dalam satu hari itu aktivitas saya. Jadi itu jelas memang bahwa ada dampak, ya, dalam kehidupan kita. Tadi seperti yang Amang Sintua katakan, itu akan memberikan kedamaian, akan memberikan sukacita dan kegirangan ketika kita melakukan yang benar itu. Jadi benar, ya, itu sangat berpengaruh, berdampak kalau kita melakukan ibadah yang benar dan memberikan persembahan yang benar. Demikian, Amang. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Sehingga kalau gitu, marilah kita beribadah secara sakral, sungguh-sungguh. Karena dalam ibadah yang sungguh-sungguh itulah kita akan mendapatkan sukacita, kenyamanan, dan tentunya kita juga mengerti apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan ibadah kita. Terima kasih, kita sudah masuk dalam diskusi. Kita akan masuk pada bagian akhir pertanyaan kita. Kita bernyanyi dari buku ND 792 ayat 1. Buku ND 792 ayat 1. Judulnya adalah Pasu-pasu kami, oh Tuhan, dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam Reformanda masih haholongan. Horas, horas, horas.